Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas AK18B Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami akan menjelaskan tutorial pembuatan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang pertama-tama kita harus menginstal aplikasi ISPT pasal 4 ayat 2. Di sini kami telah menginstalnya. Pertama buka filenya, terus ke Windows C, DJP, ISPT-nya, lalu kita run as administrasi. Nah, setelah ini adalah halaman pertama dari SPT PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama kita harus membuka menu koneksi database. Lalu database open. Karena di sini datanya masih kosong, kita buat data baru. Kita kasih passwordnya, jangan lupa. Lalu kita isi profil wajib pajak. Nah, yang pertama di sana ada informasi wajib pajak. Kemudian disimpan. Oke. Lalu kita buat surat pemberitahuan SPT, buat SPT baru. Oke. Ya, oke. Lalu kita buat bukti potongan PPh final pasal 4 ayat 2. Daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh final pasal 4. Kita buat dulu. Lalu kita tambah. Kita cari atas penghasilan persewaan tanah atau bangunan. Nomor bukti potong. Nama NPWP-nya sesuai yang ada di studi kasus. Kemudian kita tambah, kita kasih nominalnya, jumlah bruto nilai sewa sesuai yang ada di studi kasus. Kalau di sini kita 120 juta dengan tarif 10% menjadi 12 juta. Lalu disimpan, tanggal, simpan. Terus kita tambah. Kemudian atas penghasilan sewa tanah atau bangunan, kita masukkan input bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ditambah dengan nominal jumlah bruto nilai sewa sebesar 120 juta dengan tarif 10%, PPh yang dipotong sebesar 12 juta. Lalu disimpan. Untuk
data ketiga kita buat atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Sekarang kita input bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Kemudian kita tambah dengan input detail bunga simpanan sebesar 65 juta dengan tarif 10% menjadi 6.500.000. Simpan. Sebelah kiri kita pakai Microsoft Print to PDF, lalu oke. Lalu kita buat filenya bukti potong 1, kita save. Lalu yang kedua, cetak. Klik kanan, Microsoft Print to PDF, kemudian oke. Lalu kita simpan dengan memberikan nama file bukti potong 2. Kemudian yang terakhir, cetak. Nah, ketika sudah tiga-tiganya kita simpan, kemudian close. Kemudian kita ke daftar PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian ditambah atas penghasilan persewaan tanah dan bangunan. Lanjut. Jika data kita sudah ada, maka kita tidak menuliskan NPWP lagi, langsung ada dari situnya. Jadi NTPN di sini diisi dari bukti pembayaran. Lalu input detail penghasilan dari persewaan tanah, kita jumlahin bruto nilai sewa. Misalkan di sini 55 juta rupiah. Jumlah PPh-nya akan menjadi 5 juta. 5.500.000 karena otomatis dikurangi oleh tarif PPh. Kemudian disimpan, lalu pakai tanggal pembayaran sesuai dengan buku pembayaran. Misalkan di sini 10/06/2014. Lalu simpan. Dan data berhasil disimpan. Lalu close. Lalu induk SPT. Kita ke bagian C dan D. Tanggal SPT di sini saya buat tanggal 20/07/2014. Simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian surat laporan SPT. Laporan SPT ke
ke rekam surat setoran pajak. Tambah kode jenis setorannya. Pertama tadi atas pembayaran PPh final atas pengalihan hak dan tanah bangunan. Kemudian jumlah pembayarannya 120 juta. Tanggal pembayarannya 16/06 2014. Kemudian data disimpan, ditambah dengan uraian pembayaran tagihan hak atas tanah atau bangunan dengan nomor NTPN dengan jumlah bayaran sebesar 120 juta rupiah dengan tanggal pembayaran 17/06/2014. Kemudian disimpan, ditambah untuk yang ketiga atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak dengan nomor NTPN kemudian jumlah pembayaran sebesar 65 juta rupiah dengan tanggal pembayaran di sini 20/06/2014. Dan untuk yang terakhir, atas persewaan tanah dan bangunan dengan nomor NTPN dengan jumlah pembayaran sebesar 55 juta rupiah pada tanggal 25/06/2014. Kemudian disimpan, kemudian close. Kita ke laporan SPT, ke menu cetakan SPT, lalu dicetak. Kemudian PDF. Oke. Namai induk SPT masa 4 ayat 2 save, kemudian close. Laporan SPT, lapor data SPT ke KPP. Ke picture, oke. File CSV telah berhasil, close. Pada saat pelaporan di KPP, yang dibawa adalah cetakan dari CSV PPh pasal 4 ayat 2 dengan menyertakan SSP dan membawa CSV-nya. Sekian tutorial dari kelompok kami,
Kurang lebihnya mohon maaf.